Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita bertemu kembali di channel ini. Insyaallah semoga membawa berkah. Apalagi ini hari Jumat. Pemirsa, kita akan coba membahas satu cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih cerita ini topiknya kurang lebih begini. Ada seorang wajah sederhana tetapi hatinya sangat mulia. Syahdan diceritakan di zaman Rasulullah. Pernah Rasulullah sementara berkumpul dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba datang seseorang. Orang ini kulitnya legam, hitam. Punya ciri khas Arab dulu, hitam, atau mungkin Afrika, mungkin hitam legam. Tapi dia menuntun seekor unta. Unta ini luar biasa gagah, bersih, sehat. Ini luar biasa, itu yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Nah, orang ini di tempat itu dianggap sebenarnya paling hina, karena tadi rupanya yang membuat dia dianggap paling hina, hitam, legam, dan lain sebagainya. Nah, dia datang membawa seekor unta. Unta itu sangat bagus, mungkin paling bagus di wilayah tersebut di zaman itu. Nah, ada ngobrol dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah unta ini milikmu? Benar wahai Rasulullah, yaitu jawaban dari orang ini. Nah, di tengah percakapan itu tiba-tiba ada beberapa orang di situ berkomentar dan bahasa mengejek bahwa dia mau menyedekahkan untanya itu. Ini orang ini tidak tahu diri. Untanya jauh lebih bagus parasnya dibanding mukanya sendiri atau orangnya sendiri. Artinya dia membandingkan bahwa unta itu jauh lebih bagus mukanya atau tubuhnya dibanding dia sendiri. Demikian bahasa kasar sekali menghina orang tersebut. Nah, Rasulullah mendengar perkataan tersebut dan tentu merasa tidak senang dengan perkataan orang tersebut. Lalu beliau berkata, kamu ini sangat keliru. Itu tidak benar. Bahkan orang ini lebih baik darimu dan dari untanya. Jadi engkau keliru sebenarnya. Jadi itu yang disampaikan Rasulullah ke orang tersebut. Bahkan Rasulullah mengulang pernyataan itu sampai 3 kali. Pernyataan itu 3 kali. Lalu Rasulullah menambahkan lagi, beruntunglah orang yang zuhud dan juga berusaha. Beruntunglah orang yang zuhud dan juga berusaha. Nah, pemirsa, apa yang kita petik dari pelajaran ini? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa di muka bumi ini ada orang-orang yang wajahnya tidak terlalu ganteng. Ya, kalau orang Manado bilang gagah. Tapi ia begitu mulia. Ia sangat mulia dalam memberi manfaat dan kebaikan. Sedangkan saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang hanya melihat dari paras orang, sisi penampilan, sehingga berlaku hukum apa yang disebut viral, ketenaran, keterkenalan, dan kemasyhuran. Masyhur, terkenal, famous kalau bahasa Inggris. Nah, hal ini benar-benar ditangkap, biasanya ditayangkan oleh media massa dan dieksploitasi, disebarkan, diviralkan. Nah, bila kamu tidak terkenal, ya kamu bukan siapa-siapa. Ini fenomena sekarang. Jadi kalau mau terkenal harus ganteng, harus mungkin banyak uang, kemudian harus mendekati media, diviralkan, kemudian diterkenalkan oleh media atau masyarakat banyak. Ya, karena itu yang ada pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada juga berjuta orang baik
yang kita tidak kenal. Banyak orang-orang yang berjuta orang baik yang kita tidak kenal, bahkan sejarah tidak pernah mencatat nama mereka. Tetapi Allah sangat mengenal mereka. Orang-orang seperti ini begitu mulia hatinya dan begitu ikhlas kebaikan-kebaikannya. Dia tidak pernah mengharapkan balasan duniawi, tapi dia mengharapkan betul-betul ridho dari Allah SWT. Ada banyak orang, ada jutaan orang itu sebenarnya itu sudah di agama dijelaskan bahwa kalau tanganmu memberi, usahakan tangan kiri tidak usah tahu. Itu artinya memang betul-betul kita butuh keikhlasan. Kemudian yang ketiga, hikmah di balik kisah ini memberikan pelajaran bahwa jangan pernah ada rasa sombong untuk menghina, mengejek atau merasa lebih mulia daripada orang lain hanya karena penampilannya, hanya karena tampilannya, hanya karena diviralkan dan lain sebagainya itu. Sebab kita tidak tahu sebenarnya siapa yang paling mulia di antara kita ini di sisi Allah SWT. Kita tidak pernah tahu. Karena Allah menilai seseorang bukan karena pakaiannya, bukan karena kekayaannya, bukan tampan rupawan kita, tapi Allah menilai dari sisi ketakwaan kita, keikhlasan kita, kejujuran kita dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah kisah di tadi itu sangat relevan dengan sabda Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa berapa banyak orang yang kusut dan berdebu, kotor, memakai pakaian lusuh yang tidak mengundang perhatian. Namun jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mendengarnya. Ini luar biasa ini. Ini hadis riwayat Tirmizi. Mereka inilah orang-orang yang mulia yang tidak ingin dikenal kebaikan-kebaikannya. Jadi menurut mereka dalam menjadi baik itu tidak harus terkenal, tidak harus dikenal oleh manusia. Ada orang dihinakan di dunia tetapi ternyata namanya sangat terkenal di langit. Jadi bagaimana ya? Ya, ada cerita dia dihinakan di dunia tapi ternyata dipuja-puja oleh malaikat di langit karena perbuatannya tersebut. Ada berapa orang itu yang disampaikan, bahkan ada yang dibawa ke Mekah, itu cerita itu meninggal di Mekah hanya karena kemuliaannya untuk menghidupi janda yang sudah meninggal suaminya. Ada seorang imam As-Syafi'i, suatu ketika ia berkata begini, saya ingin sekali manusia mengetahui ilmu ini dan tidak menisbahkan kepada saya, agar aku diberi pahala karenanya dan mereka tidak memuji aku. Jadi Imam Syafi'i ingin punya ilmu untuk bersedekah dan lain sebagainya, tapi dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia betul-betul mengharapkan keridhaan dari Allah SWT. Nah, ada sahabat Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Tentu kita biasa mendengar itu cerita itu. Ia adalah seorang laki-laki sederhana sekali. Tapi Rasulullah pernah berpesan kepada Umar, sahabat Umar, salah satu khulafaur rasyidin, agar ia mohon didoakan oleh Uwais Al-Qarni ini. Ya, luar biasa. Jadi Umar penasaran sebenarnya ada apa-apa ini. Setelah diselidiki ternyata ia seorang laki-laki yang sangat baik. Walaupun kehidupannya sederhana, penampilannya tidak ada yang bisa dibanggakan kalau dari sisi duniawi. Kemudian tetapi dia punya amalan yang baik, yaitu dia sangat patuh dan berbakti kepada ibunya. Dia tidak terlalu terkenal, bahkan di pentas sejarah diriwayatkan tidak juga, cuma mungkin di kalangan Islam yang tahu. Dan itu pun sebagian hanya cuma ulama-ulama yang sering membaca sejarahnya. Tapi ia sangat bermanfaat bagi ibunya, sehingga sangat dipuji oleh Rasulullah, dan ia bagian dari penghuni surga menurut Rasulullah SAW. Iya, ini sangat baik. Jadi kita tidak melihat seorang dari penampilannya saja, tetapi tampilan sederhana, lusuh bahkan mungkin dia kotor berdebu, tetapi hatinya sangat bersih dan mulia.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang seperti itu, tidak membangga-banggakan diri dan lain sebagainya. Insya Allah di hari Jumat ini kita berdoa akan kita dihindarkan dari hal tersebut, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang tawadu, khusyuk, dan tidak menjadi orang sombong. Demikian pemirsa, insyaallah kita senantiasa berbaik, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua sebagai referensi untuk pembelajaran bagi kita untuk selalu lebih banyak mengenal kehidupan para sahabat dan kehidupan para orang-orang yang tawadu dulu. Demikian, selamat menjalankan hari Jumat, sholat Jumat, insyaallah menjadi berkah pada pagi hari ini. Perbanyak selawat, zikir kepada Allah SWT. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.